Selamat pagi anak didik ibu semuanya. Salam sejahtera, shalom. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu teks anekdot. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, hadirlah di dalam diri kami dan hati kami, agar apa yang kami baca dan kami pelajari hari ini dapat kami mengerti dengan baik. Apabila kami kehilangan konsentrasi dan pikiran kami menjalar kemana-mana, bawalah kami kembali agar kami tetap fokus dengan belajar. Ya Roh Kudus, dampingilah kami bersama Yesus Sang Guru sejati, agar oleh kebijaksanaannya kami dapat memahami dan mengerti apa yang baik dan yang benar. Sungguh, Engkaulah Roh pemberi yang baik, yang menyatukan dalam jiwa dan hati kami, sehingga memudahkan kami untuk berkonsentrasi, fokus dalam belajar, sebagai bekal hidup kami di hari esok. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak didik ibu, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua ya nak. Baiklah, pada hari ini kita akan lanjut materi kita mengenai menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengidentifikasi strukturnya ya dan kaidahnya. Lalu kita sudah belajar mengonstruksi teks anekdot. Baiklah, kita lanjut saja. Perhatikan cover yang ada di depan ini. Kuasai bahasa, kuasai dunia. Oke, kita lanjut. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks anekdot ya nak. Mengonstruksi sudah selesai. Kita lanjut menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kamu setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Oke, kita lanjut. Mengapa kita perlu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot? Ya, kita perlu menganalisis agar kita bisa membedakan struktur teks anekdot dengan teks lainnya. Kita dapat membedakan teks anekdot dengan yang lain menggunakan kaidah kebahasaan ya. Iya. Kita lanjut. Perhatikan struktur dari teks anekdot berikut ini. Kita sudah belajar susunan dan sistematis dari teks anekdot. Strukturnya ya. Yang pertama ada abstrak, yaitu teks atau kalimat yang berada di awal paragraf yang berfungsi untuk menggambarkan teks yang dibuat secara umum. Ya. Kemudian setelah abstrak, di bawahnya ada orientasi yang memperkenalkan atau mengenalkan, menjelaskan latar belakang peristiwa utama dalam teks itu. Permasalahan apa yang akan diceritakan, dijelaskan dalam teks itu ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Di situ ada krisis.
Krisis yaitu bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan unik. Ya, dengan unik. Ciri-cirinya nanti ada perbandingan dan pertentangan. Contoh perbandingan yaitu bagai, seperti, seandainya, dan jika pertentangan yaitu tetapi, melainkan, dan sedangkan. Lalu ada reaksi yaitu bagian yang melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara unik yang berbeda. Setelah reaksi dan akhirnya adalah koda penutupnya, bagian penutup dalam struktur teks anekdot, melingkupi keseluruhan dalam teks sehingga kita dapat mengetahui akhir dalam teks itu, ya. Oke, setelah ini kita lihat bagaimana sih cara menganalisis strukturnya. Baiklah, kita lihat ada contoh di sini teks anekdot. Seorang laki-laki masuk bank dan berkata ia ingin pinjam $200, ya. Kalau dirupiahkan itu sekitar kurang lebih 3 juta rupiah, ya, selama 6 bulan. Oke. Ia menjaminkan Rolls Royce miliknya dan meminta bank menahan mobilnya itu sampai utangnya lunas. 6 bulan kemudian orang itu kembali ke bank membayar $200. Ya, dilunaskan, ya, ditambah dengan bunganya sekitar $10 dan mengambil kembali rollnya. Lalu petugas pinjaman itu bertanya kepadanya, mengapa orang yang mengendarai Rolls Royce perlu pinjaman $200? Lalu jawabnya, saya harus ke Eropa selama 6 bulan dan di mana lagi saya dapat menitipkan Rolls selama itu? Hanya $10. Lalu si petugas melongo dan sejurus kemudian tertawa, mengakui kecerdikan si pemilik Rolls Royce. Perhatikan strukturnya, kita lihat strukturnya. Ya, ini adalah hasil dari analisis struktur teks tersebut. Kita perhatikan berdasarkan contoh teks anekdot yang diberikan. Sekarang coba kalian cermati penjelasan analisis dan strukturnya. Lihat, abstrak. Ada seorang laki-laki yang masuk ke bank bermaksud untuk meminjam uang. Ya, itu bagian awal, ya, dalam paragraf tadi. Jadi kita lihat bagian abstrak itu adalah bagian awal, kalimat awal dalam sebuah paragraf. Lalu ada orientasi. Setelah abstrak adanya orientasi. Orientasinya, orang itu memberikan jaminan mobilnya atas pinjaman uangnya dan meminta pihak bank menahan mobilnya sampai utangnya lunas. Lalu krisisnya apa? Krisisnya, laki-laki itu mengambil jaminannya dan melunasi utangnya. Reaksinya, petugas bertanya kepada laki-laki tentang meminjam uang dengan memberikan jaminan mobil yang mahal. Ya, tadi si peminjam tadi, pihak bank heran mengapa dia bisa meminjam uang sedikit padahal yang dibuat jaminan itu mahal, ya. Kita tahu sendiri harga mobil itu mahal. Lalu kodanya atau penutup dari teks anekdot itu adalah petugas pinjaman mengakui kecerdikan laki-laki itu. Ya, dia cerdik, ya. Oke, untuk menganalisis struktur kita sudah bahas. Apabila ada pertanyaan, kita lanjut ke WA group dan diskusi, ya, Nak. Oke, kita lanjut menganalisis kaidah kebahasaan. Sebelum menganalisis teks anekdot berdasarkan unsur kebahasaannya, bacalah anekdot di bawah ini. Kemudian pelajarilah bagaimana menurut kalian tentang analisis teks anekdot dari unsur kebahasaannya melalui contoh yang disajikan. Kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara tersebut. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Oh, maaf. Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Ya, dapat kita lihat di situ, ya.
Kita lihat untuk unsur kebahasaannya. Di sini ada unsur kebahasaannya. Di sini masih ada 6. Untuk kalimat langsung tidak ada di sini, kamu bisa lihat sendiri nanti. Kemudian kata ganti orang ketiga kita sudah pelajari, kemudian konjungsi temporalnya. Perhatikan catatan kamu. Lihat nomor 1, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu pada puncak pengadilan, ya. Pada puncak pengadilan, korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Di situ adalah pada puncak pengadilan. Lalu yang kedua, ada kalimat retoris. Ingat, kalimat retoris ini adalah kalimat yang tidak perlu dijawab. Contoh, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ya, dia sudah di dalam pengadilan. Apa perlu pertanyaan itu disebutkan kembali? Perhatikan lagi nomor 3. Penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Yang menjadi penggunaan konjungsi hubungan waktu di situ adalah akhirnya. Yang keempat, penggunaan kata kerja aksi. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Ya, lanjut penggunaan kalimat perintah. "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Ya. Lalu ada kalimat seru, "Oh, maaf." Ya. Baiklah, contoh dari menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot untuk hari ini sampai di sini saja. Apabila ada yang mau ditanyakan untuk mengerjakan tugasnya yang akan Ibu lampirkan, maka kita akan berdiskusi di dalam grup WA. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari Ibu.